Di tengah dunia yang terus berbagi, ada orang yang memilih diam. Tidak ada unggahan, tidak ada cerita, bahkan jejak aktivitasnya nyaris tak terlihat. Bagi sebagian orang, ini tampak sehat, tanda kedewasaan, ketenangan, atau ketidakterikatan pada validasi. Namun, psikologi gelap melihat kemungkinan lain yang jauh lebih sunyi dan tidak selalu menenangkan. Tidak semua keheningan lahir dari kedamaian. Sebagian lahir dari pertahanan diri yang ekstrem. Dalam psikologi kepribadian, orang yang sama sekali tidak pernah posting bisa berada dalam kondisi self-withdrawal. Defensi penarikan diri sebagai mekanisme perlindungan. Mereka tidak diam karena tidak peduli, melainkan karena terlalu sadar, terlalu banyak mengamati, terlalu banyak menilai risiko. Media sosial bagi mereka bukan ruang aman, melainkan ladang potensi ancaman. Carl Jung menyebut fenomena ini sebagai penarikan ego ke dalam bayangan. Ketika seseorang merasa dunia terlalu invasif, ia menarik identitasnya sejauh mungkin dari sorotan. Persona sosial tidak ditampilkan, bukan karena tidak ada, tetapi karena takut disalahartikan, diserang, atau dimiliki oleh orang lain. Berbeda dengan pengamat pasif yang tenang, kelompok ini sering menyimpan kewaspadaan tinggi. Mereka membaca segalanya, mengamati pola, mengingat detail, namun tidak meninggalkan jejak. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai hypervigilant, observer individu yang selalu waspada namun memilih tidak terlihat. Dalam buku The Gift of Fear, Gavin De Becker menjelaskan bahwa sebagian orang belajar sejak dini bahwa terlihat berarti rentan. Setiap informasi bisa digunakan, setiap ekspresi bisa dipelintir, maka tidak memposting menjadi bentuk kontrol. Jika aku tidak terlihat, aku tidak bisa disentuh. Namun sisi gelap muncul ketika kontrol berubah menjadi isolasi. Orang yang tidak pernah posting seringkali juga menekan ekspresi diri. Emosi tidak dibagikan, pikiran tidak diuji, dan identitas tidak pernah mendapat umpan balik sosial. Dalam jangka panjang, ini dapat menciptakan jarak antara diri internal dan dunia luar. Mereka hadir secara fisik, tetapi secara sosial terasa tidak nyata. Psikologi klinis mencatat bahwa sebagian individu dengan kecenderungan ini memiliki fear of evaluation, ketakutan dinilai, bukan karena lemah, tetapi karena standar internal mereka sangat tinggi. Satu kesalahan kecil terasa fatal, satu komentar negatif terasa melekat selamanya. Maka solusi yang dipilih bukan keberanian, melainkan penghapusan risiko total, tidak tampil sama sekali. Kasus nyata dapat dilihat pada beberapa tokoh intelektual, peretas, dan figur dengan kecerdasan tinggi yang sengaja menghilang dari ruang publik digital. Dalam dunia keamanan siber dan intelijen, ketidakhadiran digital adalah strategi. Namun pada individu biasa, strategi ini sering berubah menjadi tembok psikologis yang sulit ditembus bahkan oleh orang terdekat. Dalam konteks ekstrem, beberapa pelaku kejahatan serius justru memiliki jejak media sosial, minimal atau nihil, bukan karena mereka apatis, tetapi karena mereka terbiasa hidup dalam bayangan. Psikologi forensik menyebut ini sebagai low visibility personality, orang yang secara sadar menghindari pantauan bahkan sebelum melakukan apapun. Keheningan mereka bukan kosong, melainkan penuh perhitungan. Dari sudut pandang neurologis, orang yang terlalu lama menekan ekspresi sosial dapat mengalami penumpukan stres internal. Dalam buku Behave, Robert Sapolsky menjelaskan bahwa emosi yang tidak pernah dilepaskan tetap aktif secara biologis. Ia tidak hilang, ia menunggu. Menunggu. Dan emosi yang menunggu terlalu lama sering keluar dalam bentuk yang tidak terduga. Ledakan marah, kelelahan mental, atau penarikan diri ekstrem. Yang paling gelap adalah ketika diam berubah menjadi identitas. Ketika seseorang tidak lagi bertanya, apa yang ingin aku bagikan? Tetapi, lebih aman jika aku tidak ada. Di titik ini, keheningan bukan lagi pilihan sadar, melainkan bentuk penghapusan diri yang halus. Namun perlu digarisbawahi, tidak semua orang yang tak pernah posting berada dalam sisi gelap ini. Sebagian memang tenang, utuh, dan tidak membutuhkan panggung. Perbedaannya terletak pada rasa di balik diam itu, apakah damai atau penuh kewaspadaan. Pada akhirnya, orang yang tak pernah posting di media sosial sering disalahpahami sebagai misterius atau kuat. Padahal, sebagian dari mereka hanya sedang berusaha bertahan di dunia yang terasa terlalu bising dan terlalu tajam. Keheningan bisa menjadi kekuatan, namun keheningan yang lahir dari ketakutan perlahan berubah menjadi penjara tanpa jeruji, tanpa suara, dan tanpa saksi.